Halo guys, selamat datang di Jujur Spandis Channel. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe-nya ya. Kali ini aku akan bawain film berjudul Unfriended Dark Web. Film ini menarik sih menurut aku. Di film ini tuh sebenarnya udah ngajarin kita untuk berhati-hati sama sosial media yang kita upload, foto kita, video kita, cara kita berbicara, kita harus berhati-hati. Oke, langsung aja ke ceritanya. Di awal film ditunjukkan layar laptop di mana seorang sedang mencoba-coba password dan akhirnya terbuka. Mulailah lelaki yang bernama Matias itu memainkan laptop itu. Matias mempunyai seorang pacar bernama Amaya, wanita cantik tapi tunarungu dan bicara. Jadi ya nggak bisa dengar dan nggak bisa berbicara gitu. Matias sebenarnya cinta ya sama Amaya. Tapi hubungan mereka itu sedang tidak baik karena kemungkinan problem orang normal dengan orang yang tunarungu dan bicara. Karena kan ya kalau saling berhubungan gitu kan otomatis kayak nggak connect gitu lah ya. Oke, buffering ya. Sehingga tertutuplah V-call mereka. Saat itu masuk chat yang ditujukan untuk pemilik laptop yang sebenarnya Matias tidak buka sama sekali Facebook milik pemilik laptopnya itu, tapi bisa tiba-tiba masuk. Tapi memang ada tertinggal password dan ID pemilik laptopnya. Diketahui oleh Matias bernama Norasi4 dari akun FB-nya yang biasa. Kan kalau biasa masuk itu kan biasa kamu ditanyain simpan apa enggak gitu kan. Nah, passwordnya. Nah, ini biasanya disimpan sama orangnya ini. Makanya bisa langsung kebuka gitu. Begitu hilang gitu handphone atau laptopnya. Makanya jangan keseringan simpan password ya. Akun Nora itu agak aneh ya. Punya teman-teman, tapi kayak muka Nora sendiri itu nggak terlihat di foto-fotonya. Lalu V-call masuk dari teman-teman Matias. 2 pria dengan Matias jadi 3 pria ya. Dan 3 wanita. Nama mereka adalah yang wanita Asia bernama Lex, yang cewek berdua itu adalah Serena yang berkulit putih dan Nari yang berkulit gelap. Yang pria ada Damon yang pintar komputer dan satunya AG. Baru buffering lagi ya dan langsung terputus tapi di call lagi oleh teman-temannya. Matias menemukan ada folder yang disembunyikan. Matias bertanya melalui chat pada Damon yang dijawab dan akhirnya bisa terbuka. Matias lihat isi video-videonya ya. Ternyata isi videonya itu biasa-biasa aja. Lalu Nari dan Serena mengumumkan pertunangan mereka. Nari dan Serena memang saling cinta ya. Bisa dibilang lesbi lah ya. Saat ditanya tentang keluarga mereka, menerima apa enggak, ya mereka agak sedih. Tapi AJ mencairkan suasana lagi. Saat itu datang call dari Amaya. Amaya protes bahwa Matias tidak pernah belajar bahasa orang tunarungu dan tunawicara. Matias hanya gunakan aplikasi aja untuk berkomunikasi dengan Amaya. Lalu saat itu ada chattingan dari teman-teman Nora datang lagi. Amaya yang sadar Matias tidak konsen langsung mematikan sambungan V-call-nya. Lalu muncul chattingan dari orang bernama Erika Dan yang berkata, "Hey, aku orang yang laptopnya kamu curi." Dijawab oleh Matias. "Aku tidak curi, aku beli, aku tidak bohong, aku bersumpah Erika." Erika mengetik lagi, "Aku bukan Erika, aku temannya. Erika ada bersama denganku sekarang." Berarti itu Norasi ya. Matias sedikit berbohong bahwa dia beli laptop itu dari sebuah web dengan harga murah. "Mungkin orang itu yang mencuri," dijawab Nora. "Mana linknya?" Matias tidak bisa menunjukkan. Nora langsung berkata, "Tuh kan, dasar pencuri." Matias berkata, "Aku akan tinggalkan di tempat aku menemukannya. Aku akan pergi sekarang." Matias benar-benar mau pergi karena dia benar-benar pamit dengan teman-temannya. Tapi ada chat masuk dari Cheren68 berkata, "Aku suka kontribusimu minggu lalu, Nora. Kamu masih lakukan itu? Aku akan bayar lebih. Aku barusan transfer kamu duit nih." Matias bingung membalas, "Apa yang kamu mau?" Dijawab, "Jangan lewat FB. Ayo bicara di The River." Matias memang lihat ada aplikasi itu. Walau Matias nggak pernah dengar, tapi toh ya tetap dibuka aja sama Matias. Seperti di sebuah kapal kecil gitulah ya, tiba-tiba layarnya melewati sungai. Jadi kayak sebuah permainan gitu, game.
Matias tanya pada teman-temannya sambil share screen yang dijawab. Sepertinya itu dark web. Tahu kan ya, untuk melakukan hal-hal yang nggak baik gitu. Setelah kapal lewat sungai itu, masuklah ke tempat chatnya, yang isinya banyak orang bernama Sharon. Yang beda hanyalah nomor di belakangnya. Adi Norasi adalah Sharon 4. Lex tanya, laptop siapa yang kamu beli? Ngakulah si Matias bahwa dia mencuri laptop itu dari kafe tempatnya bekerja. Dalam 3-4 minggu, laptop itu tidak pernah ada yang ambil. Teman-temannya kaget, tapi ya mau gimana lagi kan, udah terlanjur. Ada yang sadar kalau Norasi, jika dibaca terbalik, maka akan menjadi Sharon juga. Matias ngecek rekening Nora atau Sharon 4 yang ternyata dalam bentuk Bitcoin ya, yang bila diuangkan akan jadi 10 juta dolar. Sharon 68 bertanya, sudah masuk? Matias jawab, iya. Ditanya lagi, sudah cukup? Matias jawab, untuk apa? Dijawab menjelaskan fisik seorang wanita ya, dari rambutnya, hitam, gelap, lurus gitu-gitulah ya, dengan ditambahi metode berbeda, yang agak lambat. Matias tanya, metode apa? Dijawab, trepanation, ya itulah tulisannya, yang ketika dicari Matias itu artinya adalah bolongi tengkorak kepala. Sharon 68 menambahi lagi, taruhlah sesuatu di dalamnya. Tunjukkan ke wanita itu dulu, aku mau lihat matanya. Gunakan kaca. Aku mau melihat wanita itu melihatnya. Aku akan bayar lebih jika yang kamu masukkan adalah benda hidup, dan saat memasukkan wanita itu masih hidup. Matias dan teman-temannya nggak tahan, jadi Matias pun keluar. Chat masuk dari Erika Dan, yang artinya dari pemilik laptop Norah ya. Aku sudah di kafe. Laptop tidak ada. Di mana kamu? Matias nggak nganggep ya. EJ suruh Matias buka folder di mana ada folder bertuliskan kontribusi. Ketika dibuka ada nama-nama. Yang ketika dibuka lagi ada video seorang wanita di rantai. Lalu ada yang tidur di bak mau dituangi sesuatu. Ada wanita yang ditaruh di tabung besar. Nari berkata, buka yang terbaru, yang tertulis nama Erika. Terlihat Erika sedang tidur, dan ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya dan seakan malah menunjukkan wajah ke arah kamera. Nari berkata, sepertinya dia tunjukkan wanita itu pada grup, dan bila ada yang tertarik dan membayar. Lalu terlihat V-call masuk dari Amaya yang ketika diangkat ternyata tidak ada Amaya, malah saudara Amaya yang bernama Kelly yang baru pulang. Layar tiba-tiba gelap dan terlihat Kelly diserang dari belakang. Ada seseorang yang mendekati layar, tapi gambar burem ya. Dan ada chat masuk dari Amaya. Kamu bawa laptopku. Aku mau laptopku kembali. Bila kamu beritahu Amaya, maka Amaya akan meninggal. Chat itu langsung hilang setelah beberapa saat. Orang itu pergi dan Amaya keluar sebentar tapi lalu masuk lagi ya. Orang itu, atau kita sebut saja langsung Norah atau Sharon 4, muncul mengechat lagi. Aku melihat dan mendengar semua yang kamu bicarakan dan yang kamu lakukan. Jika kamu dan temanmu disconnect atau panggil polisi, maka Amaya akan meninggal. Amaya harus ke kamu. Aku akan ikuti dia dan kita akan bertukar. Chatnya hilang lagi ya. Matias langsung chat Amaya untuk ajak ketemuan. Matias balik ke teman-temannya juga. Tegang waktu lihat Damon kok hilang, tapi ternyata ada kok. Ada ancaman lagi, dan saat teman-temannya mau melaporkan ke polisi, Matias yang kebingungan akhirnya bilang bahwa itu semua adalah permainan. Itu permainan aplikasi yang dia kembangkan. Karena kan kalau sampai lapor polisi berarti Amaya kan meninggalkan ya, dia nggak mau itu terjadi. Semua temannya kebingungan, tapi Matias mencoba meyakinkan. Ada yang tanya tentang video, dijawab Matias bahwa itu hasil pencariannya. Kebanyakan percaya ya, sepertinya hanya Nari yang masih curiga. Matias dicat lagi, suruh perhatikan Nari yang sepertinya tidak terlalu percaya, dan suruh ajak Amaya pergi. Sebenarnya Amaya menolak ya, tapi Matias memaksa dengan menceritakan sebenarnya dia sudah pergi untuk belajar bahasa Amaya. Tapi saat itu pengajarnya menceritakan betapa sulitnya menjalin hubungan antara orang normal dengan orang yang tunarungu dan wicara. Matias takut karena dia tidak pernah peduli pada orang lain sebagaimana dia peduli pada Amaya. Matias menceritakan waktu awal bertemu Amaya.
Matias sudah jatuh cinta hingga sekarang rasa cintanya itu semakin bertambah. Ya, sudah ngomong manis tuh ya. Amaya jelas mau diajak ketemuan. Saat itulah Matias sadar sesuatu. Erika Duns di video itu namanya sama dengan yang ada di Facebook tadi, yang dipakai buat ngechat si Matias kan tadi. Dan ketika scroll ke bawah ternyata benar, Erika Dun menghilang. Juga ada beritanya. Teman-temannya yang lain masih bicarakan bualan Matias tentang semua adalah perbuatannya. Damon bertanya, "Hey, apa yang akan terjadi jika dari awal kamu ambil uangnya?" Matias langsung punya ide untuk transfer uang itu ke rekeningnya. Norah atau Sharon 4 langsung ngechat, "Jangan, aku hanya mau komputer. Kamu buat kesalahan besar." Matias tetap kirim uang itu. Matias berkata, "Aku akan kembalikan komputer setelah melihat Amaya. Aku akan kembalikan uang saat Erika dan Kelly aman." Lalu ada telepon masuk dari Amaya, yang ternyata Nora atau Sharon 4 berkata, "Kamu sedang dalam masalah." Matias berkata, "Kamu bunuh Kelly." Dijawab, "Tidak. Orang-orang tempatku bekerja memantau akun Bitcoinku. Dipikir mereka aku ingin menguangkannya." Lalu tiba-tiba layar laptop Matias gelap, langsung masuk ke The River. Norah atau Sharon 4 berkata, "Jangan matikan The River. Mereka akan tahu kamu bukan aku." Saat masuk ke sesi chat, Sharon 1 berkata, "Buktikan identitasmu, Sharon 4, berikan kodemu." Norah atau Sharon 4 tegang. Dia berkata, "Dia akan bunuh kita." Sekarang Matias bisa melihat muka asli Norah atau Sharon 4 yang tegang. Matias dan Sharon 4 saling bertengkar mulut karena Norah minta duit dikembalikan, tapi Matias nolak sampai melihat Kelly dan Erika aman. Akhirnya, Norah atau Sharon 4 berkata, "Aku tidak bunuh. Aku hanya pingsankan. Paling nanti akan dianggap perampokan." Itu untuk Kelly ya, kembalikan duitnya. Matias jawab, "Tidak." Sampai Erika dan kembali. Sharon 1 mengecat lagi, "Ini kesempatan terakhirmu." Maka Sharon 4 pun memberitahu kodenya yang diketik Matias. Sharon 1 bertanya lagi, "Kenapa kamu kosongkan akun Bitcoinmu?" Nora menyuruh Matias mengetik, mau dipindah ke uang virtual lain, karena ada bocoran bahwa itu akan lebih bagus. Setelah menjawab itu, Matias atau ID Norah di The River dikeluarkan oleh Sharon lain ya. Matias berkata lagi pada Norah atau Sharon 4, "Kamu akan dapatkan uangmu ketika Erika aman." Dijawab, "Kalau aku lepaskan dia, aku akan dikejar-kejar." Matias menjawab, "Ya kan, kamu ada uang 10 juta dolar untuk lari." Sharon 4 berkata, "Bila ada kesalahan, kamu dan Amaya akan mati." Lalu Norah menutup sambungannya. Matias kembali ke teman-temannya di mana Nari berkata, "Hey, Erika Dun itu beneran hilang." Matias berkata, "Iya, benar. Aku temukan videonya dan aku pakai." Nari bertanya lagi, "Kenapa kamu gunakan video itu?" Matias nggak bisa jawab. Lalu muncullah profil-profil orang yang bernama Sharon lain di video call mereka tapi tidak berprofil picture. Dan ada link yang dikirim ke mereka. Berarti ini artinya Matias sudah ketahuan ya. Walau tidak ada yang menekan linknya, tapi tetap ada video muncul di mana menunjukkan foto-foto mereka lalu ke data Lex. Oh ya, Lex tidak sedang di video call ya sekarang. Lalu muncul Lex di video, sedang di atas gedung dan dari belakang ada yang mendorong. Nari langsung tanyai Matias. Matias gak bisa jawab. Matias selalu memvikol Amaya dan menyuruh agar Amaya lewat subway dan tidak mematikan video call-nya selama perjalanan. Nari sudah mau telepon polisi. Matias langsung berusaha untuk menghentikan, dan saat sinyal Amaya hilang, Matias langsung menceritakan pada teman-temannya bahwa itu semua adalah kejadian nyata. Dan dia jelaskan, tadi dia berkata begitu karena bila tidak nanti mereka semua akan mati. Dia bisa dengar semua yang kita lakukan dan bicarakan. Dia bisa temukan Amaya. Amaya dalam perjalanan ke sini. Aku sekarang bisa jelaskan karena Amaya kan di subway. Bila Amaya hilang sinyal, harusnya dia juga. Sharon 4 maksudnya. Tolong bertingkah seakan tidak terjadi apa-apa. Memang ada perdebatan ya, tapi begitu Amaya online, langsung diam semua mereka. Serena berpura-pura main. Sharon 4 atau Nora bertanya, "Di mana Lex?"
dijawab Matias. Sedang pergi dengan pacarnya. Lalu hilang lagi koneksinya. Nari izin ke WC, lalu muncul lagi Sharon lain. Kali ini membobol data Eji dan menelepon polisi. Dengan suara Eji mengancam polisi hingga polisi langsung datang ke tempat Eji. Dan Eji pun ditembak di tempat. Sharon 4 kembali ngechat. Mereka tahu aku kehilangan laptopku kan? Matias memohon agar Amaya dilepas. Norah atau Sharon 4 berkata, toh dia akan mati juga. Kita semua akan mati. Serena berkata, lari ke kantor polisi. Dan lalu kamar Serena gelap. Dan ditunjukkan video membobol data Serena. Terlihat video di mana Serena berkata pada Nari, aku tidak mau buat kamu memilih antara aku dan keluargamu. Itu nggak fair. Video berpindah ke ibu Serena di RS. Dan Nari. Chat masuk berkata, pilih. Dan ada hitungan mundur, tapi sampai detik terakhir, Serena tidak memilih hingga ditunjukkan ibunya yang tiba-tiba meninggal dan Nari didorong di kereta yang lewat. Terlihat setelahnya Serena juga diserang. Matias berkata, dengar, Amaya tidak tahu apapun. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Lepaskan dia. Amaya lalu online lagi dan berkata sepertinya ada kecelakaan di keretanya. Jadi kereta terhenti. Matias berkata, akan menyusul Amaya. Jadi video call hanya tersisa Damon ya, yang berkata, kamu lagi lihat dan dengar kan? Dengar. Aku sudah rekam semuanya. Kamu seharusnya dengarkan Matias. Dia akan benar-benar kembalikan laptopnya. Tapi aku nggak gitu. Kamu lihat ini. Ini adalah koordinat yang akan arahkan ke tempat Erika dan tempat wanita lain yang kalian culik. Kalian akan habis. Muncul sebuah link. Lalu langsung ke video di mana orang yang di kamar Erika dan dirubah mukanya ke muka Matias. Dan ditunjukkan seorang menaruh sesuatu di tempat Matias. Damon sadar dan langsung telepon Matias berkata, orang itu sengaja taruh laptop itu. Mereka memang mau laptopnya diambil. Kamu dipancing. Sejak kamu buka laptop itu, mereka tahu semua. Kita lakukan semua yang mereka mau kita lakukan. Kita pindahkan uangnya, kita buka videonya. Mereka akan buat seperti kita yang melakukannya, semuanya. Matias yang nggak bisa konsen dan juga harus berbicara dengan Amaya karena kan mereka mau ketemuan ya. Amaya malah ke tempat lain. Katanya Matias yang ngechat tempat baru itu, yaitu sebuah gedung. Padahal Matias nggak ngechat gitu. Apalagi tiba-tiba muka Matias hilang dan Amaya disuruh masuk ke dalam gedung. Matias melihat Damon lewat layar handphonenya. Damon seperti sedang diserang dan digantung. Juga ada share screen ke Matias di mana Damon seakan mengakui bahwa semuanya adalah perbuatannya dan perbuatan temannya. Tapi dia merasa bersalah sehingga dia sudah menyediakan bukti dan meminta maaf. Lalu ke Amaya yang di video sedang masuk ke gedung diserang. Lalu gelap. Matias selalu melihat ada voting tentang dirinya dibiarkan hidup atau tidak. Saat menunggu, ke layar laptop Matias di mana menangkap tadi yang ditaruh di tempatnya itu adalah Erika Dan yang telah dibolongi kepalanya tapi masih hidup, malah minta pertolongan. Hasil voting pun muncul, jawabannya adalah tidak. Lalu ada yang menabrak Matias. Setelahnya terlihat Sharon itu semua. Yang terjadi adalah live broadcast ya siaran langsung gitulah. Jadi dari awal memang Matias dijebak untuk dijadikan tontonan. Sasaran dari awal adalah Matias. Oke, sampai di sini ceritanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!